Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Miss Putri Oktaviana. Nah, hari ini seperti biasa, kita kalau sudah memasuki hari Jumat, pasti kita akan mengadakan yang namanya Imtak Jumat atau iman dan takwa. Nah, kali ini kita akan bersama dengan Bapak M. Sujatmoko MSI MPD. Nah, kali ini kita akan membahas tentang, kita kan ini merupakan manusia yang mempunyai jiwa bersosialisasi ya. Kita ini kan makhluk yang bersosialisasi, jadi suka ngobrol, berkomunikasi, berinteraksi dengan lawan jenis kita, atau teman kita, atau keluarga kita, dan juga guru kita. Nah, di sini kita selalu menggunakan kata-kata atau kita selalu berkomunikasi, ya kan? Nah, kali ini Pak Moko nih akan membahas tentang bagaimana sih adab komunikasi dalam Islam. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya ke Pak Mokonya. Kalau gitu kepada Bapak M. Sujatmoko MSI MPD, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, para siswa SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang Bapak sayangi, para orang tua yang ikut mendampingi acara Imtak pagi yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta tenaga administrasi sekolah yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas keseharian kita sebagai pelajar, sebagai orang tua, dan juga sebagai guru ataupun tenaga administrasi dengan baik. Sebagai rasa syukur itu adalah salah satunya memanfaatkan kesempatan yang diberikan, memanfaatkan nikmat sehat yang diberikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya juga menyerukan kepada kita semua, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kehadirat Rasulullah SAW, teladan kita, keluarga beliau dan juga para sahabat serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak ingin menyampaikan suatu nasihat yang bertemakan tentang adab dalam berkomunikasi dalam Islam, ya. Sebelum bicara ke sana, Bapak ingin menyampaikan kisah. Kisah ini betul-betul terjadi, ya, terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Kisah yang pertama, ya, ini adalah kisah antara dua sahabat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah. Mungkin kalian sudah akrab dengan nama Bilal, ya, seorang mantan budak, ya, kulitnya hitam, ya. Kemudian dia dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian satu lagi adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika mereka berdua terlibat dalam sebuah percakapan. Nah, dalam sebuah percakapan itu muncullah ada perasaan yang kurang pas, ya, di hati Abu Dzar, sehingga Abu Dzar itu sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, yaitu memberi panggilan kepada Bilal itu dengan ucapan yang tidak enak. Dasar kau
hitam ya, dasar hitam. Nah, mendengar ucapan ini Bilal ini marah, tapi marahnya tidak kemudian membalas, tapi menyampaikan apa yang terjadi ini kepada Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah pun marah kepada Abu Dzar bahwa ucapan seperti dasar hitam, Bilal hitam, nah itu tidak diperkenankan. Mendengar kemarahan Rasulullah ini, Abu Dzar Al-Ghifari kemudian menemui Bilal dan meminta maaf. Bahkan permintaan maafnya ini sungguh-sungguh nak ya, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Abu Dzar. Abu Dzar berkata kepada Bilal sambil meletakkan pipinya, sebelah pipinya ke lantai, dan lantai zaman dulu itu tanah, bukan seperti sekarang di lantai yang berkarpet ya. Jadi dia letakkan pipi sebelahnya ke tanah, dia kotori pipinya, kemudian dia bicara kepada Bilal, wahai Bilal, maafkan saya dan injaklah muka saya ini yang telah menghinakanmu ya. Kemudian Bilal tidak mau melakukan itu, dia bersikeras tidak mau untuk menginjak muka dari sahabatnya Abu Dzar. Padahal ini kalau kita berpikir, wah ini kesempatan balas dendam gitu ya, balas dendam ini. Nah ini kalau kita mungkin udah injek gitu ya. Nah tapi apa yang terjadi? Bilal tidak mau melakukannya. Bilal sudah memaafkannya. Jadi Bilal berkata kepada Abu Dzar intinya bahwa itu sudah dimaafkan. Akhirnya Abu Dzar dan Bilal pun berpelukan. Ya. Kisah yang kedua juga terjadi pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan ini menyangkut masalah kehidupan rumah tangga beliau. Suatu ketika dalam perjalanan pulang setelah suatu peperangan, itu pulang ke Madinah. Nah, kalau dalam perjalanan-perjalanan ini Rasulullah itu sering melakukan undian, siapa istri beliau yang akan menemani. Nah, pada kesempatan itu, pada perang itu yang menemani adalah Bunda Aisyah binti Abu Bakar ya. Jadi Aisyah anaknya Abu Bakar. Dalam perjalanan pulang ya, nah, Bunda Aisyah ini kan tidak berjalan biasa, tapi dia dimasukkan dalam seperti tandu, nah, kemudian ditaruh di atas onta. Nah, di perjalanan pulang itu Aisyah pada saat rombongan istirahat, Bunda Aisyah keluar dari tandu, kemudian ada hajat dan balik lagi ke dalam tandunya ya, atau istilahnya apa ya, tandu lah barangkali ya sekarang ya. Ketika sudah di dalam, Aisyah radhiyallahu anha merasa ada yang hilang, jadi kalungnya hilang, tidak ada di dalam tandu itu. Kemudian beliau turun dan keluar mencari barangnya hilang, yaitu kalung. Sayangnya sebelum Aisyah ini kembali lagi ke dalam tandunya, ke atas ontanya, rombongan berjalan. Mungkin kalian berpikir, kok bisa ketinggalan, nggak ketahuan gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan anak-anak sekalian, masa dulu berbeda dengan masa sekarang. Kalau masa dulu, kalau malam gelap, tidak ada senter, tidak ada lampu penerangan seperti sekarang ya, sehingga tidak ketahuan kalau Aisyah radhiyallahu anha belum masuk ke dalam tandu, sehingga rombongan itu lewat begitu saja. Lalu apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah kemudian menunggu di situ. Tiba-tiba datanglah sahabat yang bernama Sofwan ya, sahabat nih kemudian kaget melihat, ini siapa kok sendirian di jalan gitu, terlepas dari rombongan. Kemudian ditanya, ternyata beliau adalah istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha ya, Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian sahabat tadi memerintahkan ontanya untuk merendah sehingga memberi kesempatan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk naik ke ontanya, dan sahabat tadi yang bernama Sofwan itu menuntun ontanya berjalan kaki. Dalam perjalanan dari tempat ia ketemu sampai dengan ketemu bersama Rasulullah,
tidak ada percakapan, tidak ada kata-kata. Ya, hanya sahabat tadi menanyakan ini siapa, dijawab oleh Aisyah bahwa ini adalah Aisyah, maka Sofwan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sampai tertinggal itu ya. Nah, tapi apa yang terjadi anak-anak sekalian? Sesampainya di Madinah, kemudian berita berkembang bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Aisyah radhiyallahu anha yang juga salah satu istri Rasulullah, putri sahabat Rasulullah, berselingkuh dengan sahabatnya. Itu menyebar di kota Madinah sampai berhari-hari, berpuluh hari, bahkan lebih dari 1 bulan berita itu menyebar. Alhamdulillah, kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan kepada Rasulullah, memberitahu bahwa itu adalah fitnah. Kemudian orang-orang yang menyebar fitnah mendapatkan hukuman dari Rasulullah. Itu singkat cerita begitu. Lalu apa poin yang ingin Bapak sampaikan? Dari 2 kisah ini kita akan ambil pelajaran bahwa dalam Islam, dalam berkomunikasi dalam Islam itu ada adabnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, agar tidak terjadi fitnah di lingkungan kita masing-masing. Baik, kita akan lihat bagaimana adab yang pertama yang harus kita lakukan dalam berkomunikasi ya. Yang pertama adalah qaulan sadida, jadi berkata yang benar. Nah, ini diperintahkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya, diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya untuk mengatakan hal-hal yang benar. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau kita lihat sekarang dan juga kisah tadi ya, yang disampaikan di masyarakat Madinah terkait berita atau gosip tentang Bunda Aisyah tadi, itu adalah fitnah, bukan yang benar. Nah, dalam kehidupan keseharian kita banyak menemukan informasi-informasi yang beredar di sekitaran kita. Tidak semuanya informasi itu benar ya. Seringkali kita menemukan informasi yang tidak benar atau sekarang terkenal dengan istilah hoax ya. Hoax. Nah, ini seiring dengan perkembangan teknologi banyak beredar informasi-informasi yang dusta atau hoax tadi. Akibatnya apa? Akibatnya bisa fatal seperti yang dialami oleh istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ya, difitnah seolah beliau melakukan perselingkuhan dengan sahabatnya tadi. Padahal beliau itu orang yang sangat menjaga kesuciannya. Bahkan berkomunikasi dalam perjalanan pun tidak ya. Tapi itulah manusia, dalam bisikan-bisikan setan, dalam bisikan-bisikan jin bisa melakukan fitnah, menyebarkan berita bohong, menyebarkan hoax. Oleh karena itu, Bapak mengimbau pada kalian semua, mengajak kepada kita semua, pada diri saya juga, untuk mengatakan hal-hal yang benar. Hal-hal yang tidak benar tidak perlu kita sampaikan. Kalau toh kita menerima hal-hal yang tidak benar, tidak usah kita teruskan. Apabila kalian, saya mendapati informasi-informasi yang tidak benar, apalagi sampai kepada fitnah kepada seseorang, maka cukuplah itu berhenti pada gadget kita masing-masing. Jangan diteruskan, karena itu akan menambah gaduh suasana, menambah runyam, dan itu menambah dosa kita. Ya, itu yang pertama, adabnya adalah qaulan sadida, perkataan kita harus benar. Yang kedua adalah qaulan layyinan. Ya, ini juga berdasarkan perintah Allah dalam Quran ya, di surat dalam cerita ketika
Musa mendakwahi Fir'aun. Baik, anak-anak pasti sudah tahu siapa Fir'aun, ya. Siapa Fir'aun? Di sini dalam kisah Al-Qur'an disebutkan adalah seorang raja yang sangat zalim, sangat arogan, ya, yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kezaliman yang paling besar adalah bagi Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Jadi bagaimana perintah Allah kepada Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun? Kita ketahui tadi bahwa Fir'aun adalah seorang raja yang zalim, seorang raja yang sangat ingkar kepada Allah. Tapi di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun secara baik-baik. Begini ayatnya, Izhab ila fir'auna innahu tagha. Dan kalian ini disuruh menemui Fir'aun, ya. Dan katakanlah Fir'aun itu sudah melampaui batas, kata. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi, dan berkatalah kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, berkata kepada Fir'aun, ya, dengan kata-kata yang lemah lembut, layyinan, qawlan layyinah, perkataan yang lemah lembut. Kalau kepada orang yang sangat ingkar, ya, yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan saja, Allah masih memerintahkan nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun, menemui, mendakwahi dengan kata-kata yang lemah lembut. Apalagi kalau kita berkomunikasi dengan teman kita, berkomunikasi dengan saudara kita, berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru, ya, dengan tetangga. Tentunya sangat patut kalau kita juga menggunakan perkataan yang lemah lembut. Bayangkan, mestinya Allah itu nyuruhnya kalau mau kita, wah, Musa, katakan kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang tidak yang keras gitu, ya. Tapi tidak. Yang disuruh adalah dengan perkataan yang lemah lembut. Oke, agar apa? Agar dia sadar atau takut. Ya, dengan perkataan lemah lembut itu diharapkan Fir'aun yang sudah ingkar luar biasa itu bisa sadar, menyadari kesalahannya. Seandainya Fir'aun itu sadar akan kesalahannya sebelum dia ditenggelamkan, niscaya Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ya, sadar atau takut, takut dengan Allah, ya, takut dengan Allah bahwa dia selama ini sudah salah. Itu prinsip yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi adalah qaulan sadida, yang kedua adalah qaulan layyina, berkata yang lemah lembut. Oke. Mari kita sama-sama anak-anak sekalian kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita untuk membiasakan berkata-kata yang benar sehingga tidak muncul fitnah, ya, qaulan sadida. Yang kedua, berkata dengan lemah lembut, ya, tidak membentak-bentak, apalagi dengan saudara kita, dengan orang tua, dengan guru. Sangat-sangat tidak patut kalau kita berkata dengan kasar. Wong Nabi Allah aja menemui musuh Allah aja dengan yang lemah lembut, apalagi kita dengan orang tua yang sudah mendidik kita, membesarkan kita, ya. Dalam Al-Quran juga dilarang, bahkan tidak boleh mengatakan apa? Itu dengan orang tua, ibu ini, ayah ini, nggak boleh, ya. Itulah keindahan komunikasi dalam Islam. Prinsip yang ketiga yang ingin Bapak sampaikan adalah dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda begini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul qawlan kariman, ya, falyaqul qawlan kariman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah ia berkata dengan baik. Nah, dari kisah pertama tadi, kisah antara Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal, itu kan perkataan yang tidak baik. Hai hitam. Nah, ini kita mungkin sering ya melihat ada di sekitar kita menyebutkan teman-temannya dengan ciri-ciri yang tidak disenanginya. Misalnya, hai gendut. Nah, itu mungkin dia tertawa, tapi kita tidak tahu batin dia mungkin sebenarnya tersinggung disebut hai gendut, ya, atau hai krempeng, gitu ya. Nah, ternyata Islam mengatur itu. Kita harus mengucapkan dengan ucapan yang baik, ya. Qul qaulan kariman. Jadi yang pertama tadi qaulan sadidan, yang kedua adalah qaulan layyina, yang ketiga adalah qaulan kariman, perkataan yang baik-baik. Bapak yakin kalau ada perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang lemah lembut, maka interaksi kita dengan lingkungan kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita baik di sekolah maupun di rumah akan berjalan dengan baik, tidak salah paham, tidak terjadi fitnah, tidak terjadi kegaduhan. Itulah panduan Islam dalam berkomunikasi. Mudah-mudahan kita semua, tidak hanya kalian, tapi Bapak juga dan juga yang lainnya yang menyimak acara kita ini, yang mendengarkan, bisa menerapkan ya adab dalam berkomunikasi sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam, yang ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita ambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Nah, hebatnya nak ya, kalau pada masa sahabat itu, kalau ada salah kemudian diingatkan oleh Rasulullah itu, langsung mereka bertaubat, seperti yang terjadi tadi pada diri Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu Rasulullah marah karena ucapan beliau terhadap Bilal dengan menyebut dasar hitam, ya, apa? Marah. Rasulullah marahnya seperti itulah Rasulullah, tidak dengan memukul-mukul ya atau membentak-bentak, tapi cukup dengan mengingatkan bahwa itu tidak boleh. Lantas Abu Dzar langsung taubat, menyadari kesalahan, menemui dan meminta maafnya sungguh-sungguh, nggak cuma di bibir. Ya, ini pelajaran pentingnya. Ketika kita salah, kita diberikan nasihat, kita segera menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan kita bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Bapak ingin akhiri tausiah ini dengan sebuah kisah lagi, masih terjadi pada zaman Rasulullah, karena memang begini. Banyak kehidupan yang terjadi sekarang itu sudah ada gambarannya pada zaman Rasul. Jadi kita tinggal niru saja, nggak usah susah-susah ya. Kita ada kisah satu lagi untuk kalian ya. Kisah ini terjadi pada diri Abdullah bin Mas'ud, atau sering kita menyebutnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini dulunya adalah seorang tukang gembala, ya, gembala kambing, kenal dengan Rasulullah. Pada saat masih menggembalakan kambing, kemudian datanglah Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar bertanya kepada Ibnu Mas'ud yang masih kecil untuk menanyakan apakah punya kambing yang sudah tidak berproduksi lagi susunya. Ada, katanya. Kemudian singkat cerita, diambillah satu ekor kambing betina di hadapan pada Rasulullah. Lalu Rasulullah berdoa dan mengelus kantong susunya. Tiba-tiba kantong susu itu menjadi penuh. Lalu mereka bertiga, Rasulullah, Abu Bakar, dan Ibnu Mas'ud, meminum air susu kambing itu. Setelah mereka bertiga kenyang, kemudian Rasulullah mengusap kembali kantong susu itu, lalu susu itu kembali seperti semula. Ibnu Mas'ud kaget, wah ini siapa orang ini? Nah, sejak saat itulah kemudian Ibnu Mas'ud berusaha untuk selalu dekat-dekat dengan Rasulullah. Jadi Abdullah Ibnu Mas'ud termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Nah, pada suatu ketika peristiwanya begini.
Beliau Ibnu Mas'ud sedang mau mengambil kayu siwak. Jadi dia naik ke pohon untuk mengambil kayu siwak yang akan digunakan untuk sikat gigi. Zaman dulu belum ada sikat gigi seperti sekarang. Pada saat beliau sedang naik dan para sahabat sebagian di bawah bertiup angin. Nah, bertiup angin itu maka tersingkaplah bagian bawah kain dari Ibnu Mas'ud. Lalu terlihatlah betis Ibnu Mas'ud. Para sahabat tertawa, menertawakan Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian tertawa?" Kan gitu. Ada yang lucu gitu kan. Kemudian para sahabat mengatakan bahwa mereka menertawakan betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Jadi kecil gitu ya. Untuk ukuran orang Arab, Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil, badannya kecil. Tapi Rasulullah marah. Nggak boleh katanya. Wallahi, demi Allah katanya, satu kaki Ibnu Mas'ud ini kalau ditimbang kebaikannya lebih berat ketimbang gunung Uhud. Masya Allah. Nah, menertawakan orang lain saja tidak boleh ya, karena itu adalah ciptaan Allah. Apalagi seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud itu jasanya luar biasa. Beliau senantiasa ikut setiap peperangan di masa Rasulullah. Beliau dalam perang Badar berhasil membunuh tokoh kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal. Itu dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Jadi begini anak-anak sekalian, ingat dalam berkomunikasi kita usahakan untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengambil hikmah dari kisah-kisah. Apa yang dilarang berarti nggak bagus, tinggalkan ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah qaulan sadida, perkataan kita senantiasa benar, jangan menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Yang kedua, kalau kita bicara seperti Nabi Musa menghadap Fir'aun, yaitu qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Oke. Kemudian yang ketiga, qaulan karima, perkataan kita itu baik, tidak menyebabkan orang terluka, tidak menyebabkan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah ya. Bahkan sedekah saja tidak boleh disertai dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kita misalnya bersedekah kemudian memberikan ucapan yang menyakiti si penerima, itu dilarang ya. Jauh lebih baik kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, qaulan kariman, dengan menerapkan 3 adab tadi ya dalam kehidupan keseharian kita. Bapak yakin hubungan kemanusiaan kita akan berjalan dengan baik dan tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan. Kalau ada yang merasa tidak pas, kita namanya tabayun ya, kita cross check dulu benar tidak beritanya seperti itu, sehingga tidak buru-buru untuk menyebarkan ya, tidak buru-buru untuk menyebarkan. Itulah yang bisa Bapak sampaikan terkait dalam adab dalam berkomunikasi dalam bingkai agama Islam. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa diambil hikmahnya, bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kerangka membangun kehidupan yang lebih baik, membangun siswa-siswa yang berkarakter religius ya, siswa yang memiliki profil, memiliki dimensi atau karakter pelajar Pancasila. Yang pertama tadi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Nah, dengan menerapkan adab ini, salah satu dari profil pelajar Pancasila yang pertama bisa kita wujudkan. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, itulah tadi ilmu tambahan yang diberikan oleh Pak Moko tadi tuh. Itu bagaimana adab berkomunikasi yang baik dalam Islam. Dan juga tadi Pak Moko juga sudah berbagi kisah-kisah sahabat Nabi, kisah-kisah Rasul yang dapat kita teladani. Jadi sebuah silaturahmi yang baik
itu salah satunya kuncinya adalah komunikasi yang baik juga. Jadi kalau misalkan kita berkomunikasi dengan baik, dengan sopan santun, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Oke, kalau gitu Miss masih mau ngingetin nih, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir, terus menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari mobilitas dan juga mengurangi interaksi di luar. Oke, dan selalu bijak dalam bersosial media. Kalau gitu Miss langsung pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.